Pemirsa, Indonesia mencatatkan kasus pertama meninggal akibat varian Omikron. 2 warga meninggal akibat terpapar varian Omikron, salah satunya meninggal di Rumah Sakit Sari Asih, Ciputat, Tangerang Selatan. Ketahui bahwa pada Sabtu kemarin, juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut dan mengumumkan adanya 2 kasus pertama meninggal akibat virus corona varian Omikron di Indonesia. Kedua kasus tersebut berada di Rumah Sakit Sulianti Saroso dan salah satunya di tempat di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di Rumah Sakit Sari Asih, Ciputat, Tangerang Selatan. Berdasarkan informasi yang kami terima, di Rumah Sakit Sari Asih ini merupakan kasus penularan transmisi lokal dan pasien merupakan lanjut usia, berusia 64 tahun dan memiliki riwayat komorbid. Namun hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan penjelasan lengkap dari Rumah Sakit Sari Asih Ciputat Tangerang Selatan. Namun jika kita melihat bahwa dari data nasional setidaknya pada hingga 22 Januari tercatat sebanyak 1.161 kasus Omikron di Indonesia dan mayoritas sebanyak sekitar 840 merupakan mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Dari Tangerang Selatan, Vito Erlangga, Wildan Aulia, Aristiawan, iNews melaporkan. Kasus varian Omikron, pemirsa, terus menjadi momok bagi masyarakat, di mana kasus COVID-19 di tanah air hingga Sabtu kemarin tembus 3.000 kasus per hari. Dan Majelis Ulama Indonesia meminta warga mematuhi protokol kesehatan dan tidak bepergian jika tidak ada keperluan mendesak. Berikut imbauan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas. Kan dengan adanya varian baru yang disebut dengan varian Omikron ya, yang juga cukup akan mengganggu ketenangan dan keselamatan kita, maka saya atas nama Majelis Ulama Indonesia Pusat menghimbau kepada seluruh umat ya dan warga bangsa supaya tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada ya. Selalu memakai masker ya kalau seandainya kita akan keluar rumah, dan kemudian juga ya menjaga jarak ya dengan teman-teman kita, dengan orang lain. Kemudian kita sering-sering mencuci tangan ya. Kemudian kita harus mengurangi mobilitas kita kalau tidak terlalu penting ya untuk berjalan ke sana kemari. Kembali kita akan lanjutkan berbincang bersama juru bicara Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Ibu Nadia, ini kalau berbicara tentang kembali ya ke kasus kematian pertama, ada 2 pasien yang meninggal akibat varian Omikron. Apakah ini sebetulnya kalau berbicara tentang varian Delta sudah tidak perlu diwaspadai atau bagaimana? Iya, kalau kita lihat sebenarnya varian Delta itu masih merupakan varian yang mendominasi ya. Kalau kita lihat pemeriksaan whole genome sequencing kita secara menyeluruh, varian Delta itu masih cukup banyak. Ini dari kita lihat ya per hari ini misalnya kemarin 3.000 kasus positif COVID-19 ya yang kita dapatkan ya secara konfirmasi itu 3.205. Nah, sementara kalau kita lihat kalau per kemarin itu jumlah penambahan Omikronnya itu ada 60 kasus. Jadi sisanya itu masih merupakan varian Delta, dan varian Delta ini sudah banyak sekali turunannya ya sampai 30 yang kita kenal dengan istilah AY 4.2 yang pernah kita dengar ya, atau AY 14.2 ya. Jadi kalau kita lihat varian Omikron dan varian Delta ini masih tetap varian Delta yang saat ini masih mendominasi. Tapi kita juga mengetahui bahwa varian Omikron ini bisa menggantikan varian Delta karena kecepatan penularannya tadi. Nah, ini kita harus waspada. Dari kasus-kasus itu kematiannya bagaimana, Ibu? Kalau sampai kemarin kita hanya menemukan 2 kasus, dan tadi saya sampaikan kalau kita lihat ya secara umum varian jumlah kematian kita itu per kemarin itu pada angka 6 kasus ya yang dilaporkan, artinya angkanya di bawah 10. Jadi angka kematian ini memang sangat rendah, dan artinya kalaupun varian Omikron nanti akan meningkat, sebenarnya polanya bahwa yang membutuhkan perawatan rumah sakit ataupun yang tentunya berakhir kepada kematian itu hanya 25% dari kasus Delta.
Baik, tapi kalau bicara tentang 2 pasien yang meninggal akibat Omikron, ini salah satu diketahui belum divaksin ya, tadi Anda sampaikan seperti itu. Lalu pertanyaannya kemudian sebetulnya bagaimana nih upaya pemerintah untuk bisa memastikan masyarakat bisa terlayani dan bisa divaksin begitu? Iya, jadi kita tahu bahwa varian Omikron ini kan dalam 2 hari dinyatakan sebagai varian of concern oleh WHO. Ini dikarenakan memang mutasi yang ditemukan pada varian Omikron ini cukup banyak, 40-35 mutasi. Dan kalau kita lihat varian Omikron ini, mutasinya ini menggabungkan mutasi-mutasi yang ada pada varian Delta, Beta, Alpha. Nah, itulah mengapa kemudian WHO itu dalam 2 hari langsung memutuskan varian ini menjadi varian of concern, karena memang melihat fatalitasnya kalau secara laboratorium ya. Tapi di sisi lain kita melihat di banyak negara ternyata yang tertular varian Omikron ini memang sebagian besar itu tidak bergejala dan atau bergejala ringan. Iya. Yang artinya ini kita mendapatkan proteksi dari vaksin yang kita terima secara dosis lengkap atau 2 kali dosis. Nah, hal ini tentunya yang menjadi tentunya perhatian kita adalah melakukan percepatan vaksinasi dosis primer atau dosis 1, dosis kedua, di mana kalau kita lihat dosis pertama itu kita masih ada 14% ya yang harus kita kejar, dan vaksinasi dosis kedua itu ada sekitar 41%. Nah, ini yang memang harus Tinggi kita ya. kejar, selain tentunya vaksinasi booster yang sudah kita sediakan, terutama untuk lansia dan juga untuk masyarakat rentan, terutama yang punya komorbid. Karena tadi kan kita bisa lihat Iya. 2 contoh yang meninggal ini adalah mereka yang punya komorbid tidak terkontrol dan juga lansia yang belum mendapatkan vaksinasi. Jadi sebenarnya sama seperti yang ditemukan di banyak negara. Karena itulah kita harus lakukan booster dan percepatan vaksinasi dosis primer. Baik, ini sekalipun vaksinasi sudah dimulai sejak awal tahun lalu begitu ya, tapi ternyata masih ada juga masyarakat yang ragu, terlebih bagi mereka yang memiliki komorbid, padahal mereka adalah kelompok yang sangat rentan. Ini apakah perlu ada bentuk komunikasi lain yang mungkin juga perlu dipikirkan oleh pemerintah, Bu Nadia? Iya, jadi selain tentunya kita melalui tokoh masyarakat, tokoh agama maupun melalui organisasi profesi ya, tentunya untuk mendorong, memastikan bahwa masyarakat yang punya komorbid ini mendapatkan vaksin dengan segera, kita juga melakukan berbagai perang ya terhadap misinformasi atau hoax, karena seringkali hoax inilah yang kemudian menjadikan masyarakat ragu-ragu untuk mendapatkan vaksinasi. Contohnya pada waktu kita melakukan kegiatan vaksinasi door to door, itu masyarakat mengatakan bahwa saya ini kan lansia, saya udah nggak kuat lagi tubuhnya untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, ini kan sebenarnya persepsi yang salah. Justru karena lansia dia harus diberikan proteksi tambahan karena penuaan ataupun proses penuaan sel-sel tersebut akan terjadi juga pada sel imunitasnya, sehingga memang perlu diberikan vaksinasi. Dan vaksinasi COVID memang dari awal ditujukan kepada lansia dan orang yang memiliki komorbid. Baik, ini kan 14% untuk vaksinasi dosis pertama, 41% untuk dosis kedua. Jangan-jangan memang ada pengalaman ya, kejadian ikutan pasca imunisasi ini yang membuat orang enggan juga disuntik untuk yang kedua kalinya. Ini bagaimana, Ibu? Ya, jadi mungkin kita tahu ya bahwa sebenarnya vaksinasi ini kan adalah menyuntikkan pelatih. Jadi yang pasti kita tidak akan membuat seseorang itu menjadi sakit. Tapi dalam proses pelatihan kan namanya juga pelatihan ya. Kadang-kadang kita merasa lelah, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita terbentur ya. Ini juga sama, artinya dalam proses pelatihan kadang-kadang muncul gejala-gejala seperti demam ataupun pusing, mual ya. Tapi kalau kita lihat semua efek samping itu satu akan hilang dengan sendirinya 1-3 hari karena kan memang butuh penyesuaian. Yang kedua adalah manfaat yang akan kita dapatkan itu jauh lebih besar, bukan hanya untuk kita. Seperti misalnya dalam kondisi adanya Omikron ini, proteksi itu betul-betul kita lihat bahwa gejala yang muncul itu sangat ringan, hanya batuk, pilek, 2-3 hari, setelah itu sembuh ya. Dan kemudian sebagian besar, tadi saya sampaikan 90% itu tidak bergejala. Orang yang positif itu rata-rata tidak merasa dia sakit, hanya kemudian pada saat kita periksa dia positif dan kita periksa SGTF, kebetulan kita dapatkan dia adalah suspek Omikron. Baik, Ibu Nadia, kalau kita mendengar ada kabar ada pasien Omikron 1-2
perkiraannya ini pasti bertambah. Begitupun dengan angka kematian ini, sekalipun itu tidak diharapkan. Lalu bagaimana persiapan pemerintah untuk kemungkinan adanya lonjakan kasus dengan kondisi yang berat? Ya, yang pasti sebelum sampai lonjakan kasus yang berat, kita masih punya waktu ya untuk mencegah. Perlu partisipasi dari seluruh masyarakat. Jangan menganggap enteng, walaupun Omikron ini cenderung tidak bergejala. Tetap tadi protokol kesehatan, disiplin menerapkan prokes dimanapun juga, terutama saat kita melakukan aktivitas di tempat publik. Kami ingatkan kembali juga pengelola-pengelola tempat-tempat publik, mal, pusat perbelanjaan, tempat pariwisata, hotel, itu harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan ya, dan menerapkan juga aplikasi Peduli Lindungi untuk memudahkan tentunya masyarakat pada saat melakukan tracing. Nah, untuk persiapan pada kasus-kasus berat, satu, kita sudah tadi melakukan dukungan untuk yang tidak bergejala atau gejala ringan nanti diarahkan untuk melakukan isolasi secara mandiri. Nah, isolasi mandiri ini juga dengan kita melakukan aktivasi berbagai tempat-tempat isolasi terpusat yang misalnya di balai desa ataupun yang kemarin pernah dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, untuk di layanan sendiri di rumah sakit tentunya skenario-skenario konversi tentang tempat perawatan selain penambahan baik itu ventilator, oksigen ya, oksigen konsentrator, oksigen generator, tabung oksigen dan juga obat-obatan ini sudah kita antisipasi ya, belajar dari yang terjadi di Delta. Nah, yang lain tentunya untuk mencegah orang jatuh dari ringan ke sedang atau berat, kita juga menyiapkan layanan telemedicine dan juga obat yang kemarin sudah disampaikan Pak Menteri, yaitu obat molnupiravir dan Paxlovid sebagai alternatif pengobatan pada COVID-19 ini. Iya, baik, mudah-mudahan itu tidak terjadi dan mari kita bersama untuk mencegah itu ya Ibu Siti ya. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan sudah berbincang bersama kami sore hari ini. Salam sehat Ibu. Salam sehat, terima kasih. Pemirsa, Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi 2 orang pasien COVID-19 varian Omikron pertama di Indonesia ini meninggal dunia dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Ayu Jelita dari Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Ya pemirsa, usai Kementerian Kesehatan menyatakan jika pasien COVID-19 varian baru yaitu varian Omikron dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 22 Januari 2022. Beginilah kondisi terkini di Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso yang terletak di Jakarta Utara. Menurut pantauan kami, sejak siang hari tadi tidak terlihat adanya aktivitas yang cukup berarti atau bisa disimpulkan bahwa aktivitas di Rumah Sakit RSPI ini berjalan seperti biasanya. Sebelumnya ada 2 pasien yang dinyatakan menderita COVID-19 varian Omikron yang sempat dirawat, salah satunya yaitu di Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso yang dinyatakan meninggal pada Sabtu 22 Januari lalu. Dan yang satunya lagi adalah terkonfirmasi meninggal dunia yaitu di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, Tangerang Selatan. Dan menurut informasi yang kami peroleh, jika kedua pasien ini merupakan lansia, yang pertama yaitu pria dengan usia 64 tahun yang sebelumnya telah menjalankan vaksinasi dosis lengkap atau 2 kali vaksinasi. Sementara yang satunya adalah wanita yaitu berusia 54 tahun yang merupakan pelaku perjalanan ke luar negeri. Sebelumnya kedua pasien ini juga dinyatakan memiliki penyakit bawaan yaitu atau komorbid, diantaranya yaitu diabetes mellitus dan juga hipertensi. Dan hal tersebutlah yang diduga memperkuat atau memperparah dari varian COVID-19 Omikron ini. Kedua pasien ini juga sebelumnya telah dirawat dan juga sempat mengeluhkan sesak nafas dan juga sempat diberikan alat bantu pernafasan atau tabung oksigen begitu. Dan pemerintah juga hingga hari ini terus menggalakkan atau menganjurkan bagi masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi tahap ketiga, yaitu vaksinasi booster terkhusus bagi lansia. Dan tercatat hingga Sabtu kemarin sudah ada sekitar 1.161 warga negara Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19 varian Omikron. Dari Jakarta, Ayu Jelita, Seprio Donald di Kilang Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan berlanjut dengan sejumlah informasi penting lainnya, tetaplah di MS.